Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massatuhum idza lahum makrun fi ayatina. Qulillahu asra'u makra. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birikum thayyibati wa fariqu biha ja'a tarikun 'asifu wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim ta'awu wa mukhlishina lahu-ddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Wa idza azaqna nas lan ing dalem nalikane ngicipno sapa ingsun, merasakan sapa ingsun, ngicipno sapa ingsun apa, ngekeki ingsun apa. Annasa ing manusa. Kufar Makkah tegese ing pira-pira kafir Mekah. Ingsun maringi utawa ngicipno rahmatan ing rahmat. Mataron tegese udan wa khosbanan kemaherjan, mata-mata subur kemaherjan terus iki kuno wa khosbanan kemaherjan. Mimba di doroa, ingsun maringi sause anane musibah, sause anane pateklit. Buksin tegese pateklit wajah dabin dan masa kekeringan. Masa kang gepok apa doro, atau kang mekenani apa doro gum anak. Izan nalikane mengkono untuk rahmat sause bahaya. Lagu tetap peti kafir Mekah makron de sifat mereka dhewe. Atau makron de sifat durhaka di ayat dina ing dalam beberapa ayat itu. Bil istihza iklan nyak wafat dibilang mendustakan. Qulillahu asra'u makran. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar. Allahu asra'u makran. Allahu asra'u luwih cepet apane makron, apane bales ning rekayasa. Mujazatan tegese bales ning rekayasa. Inna rusulana satemene utusan ingsun ayil hafadzata tegese pira-pira malaikat hafadzat swalom iku yaktubuna iku nulis sapa rusuluna ma ing perkara tampuruna kang direka daya sira kabeh kita iklan tak tampurun wal ya ilan yaktubuna ma yang kurun huwa te Allah iku allazi yusayyirukum kang melakokno sapa lagi kum ing sira kabeh wa pikiraatin yang surukum kang gelar sapa Allah kum ing sira kabeh fil barri ing dalam daratan wal bahri lan segara hatta idza kuntum singgo ing dalam nalikane ana sira kabeh ana wujud fil fulki ana ing dalam sisi prau ing dalam prau supune dikse pira-pira kapal wajare nalan lumaku apa prau te kapal bihim lan anas si iltifatun aning kitab dawuh bihim iltifat mengalihkan anil kitab saking redaksi kitab. Birikin kelawan anane angin thayyibatin ingkang apik, layyinatin tegese ingkang bersahabat, ingkang alus manane bersahabat, cuaca baik. Papane kulan padha bunga sapa ngakeh dia kelawan iki lahri khin thayyibah. Saat samangka mendadak teka ing subun utawa ing pulet, apa iku napa angin asifun ingkang dahsyat saji dadu tegese sadi datu lubu bitikse banget niupe banget kencange taksiro kan iso mecah apa ikilah rek kulasein saben-saben perkara wajah alan teko ing wong akeh apa almu coba gelombang ngungkuli makanan saking saben-saben tempat wadonulan yakin sapa ngakeh ana sak tenung ngakeh ukita iku den liputi sapa ngakeh bihim kelawan ikilah ukita iku den kepung sapa bihim sapa wong akeh uhliku tikse bakal den rusak sapa wong akeh. Dalam keadaan ngoten da'awu wa mukhlishina lahu-ddin. Mongko padha njaluk sapa wong akeh Allah ing Allah mukhlishina kale ikhlasno kabeh lagu maring Allah. Murnekno kabeh lagu maring Allah adina ing donga itu tegese murnekno ing donga. Lain anjetana. Lamun nyelamet kal panjenengan nek kita min hadil ahwal sang ikhlas tragedi lan aku nanna. Yaktine ana sapa kita minas sakirin yang setengah wong sing syukur kabeh ayi muwahhidina tegese wong sing bertauhid kabeh. Falama anja mongko semangsane lametna sapa Allah ing wong akeh idan nalikane ngono gumte wong akeh ya kuna iku padha lacut sapa ngakeh fil ardi ing dalem bumi suwil hakiki lan tanpa hak maknane lacut disirki tegese nglakoni kelawan kemusyrikan ya ayuhan nabi eling-eling manusa inna wa barikum an muslimin utawi kelacutan sira kabeh ilmukum tegese kedaliman sira kabeh ala anfusikum dolime ning awak dhewe sira kabeh
Li'anna ismahu krana satune dosane dolen yu alih ing atase anfus. Mata al hayatid dunya iku krana seneng ning ikilah penguripan dunya. Dua tiga iku ya mata al hayatid dunya iku seneng penguripan dunya. Wa mata al hayatid dunya krana seneng penguripan dunya. Ta tamat kaunakan gawe seneng sira kabeh ing dalam dunya kalilan ing dalam wektu sing sithik. Suma ilena mongkon maring kita marji hukum dibali sira kabeh badal mau bisa mati. Kanu nabi hukum mongkon nyritani ingsun kewi sira kabeh sima kelan perkara suntum kang ana sira kabeh tak malu nek nglakoni sira kabeh. Panu jadi kum mongkon males ingsun kum ing sira kabeh ali ing atase mata malu. Wa pikiratin dinas di mata eta tamat tauna. Tegese gawe seneng-seneng sira kabeh. Innama masalul hayatid dunya anu sine utawi perumpamaane penguripan dunya. Sifatul hayatid dunya tegese sifat penguripan dunya. Iku kama ini kau dini hujan matoren tegese kau dini hujan atau hujan. Anzalnahu kang nurono ingsun bu ing mak minat sama sanging langit. Sause turun murni pastala atau mengko dadi campur bihi bil mak bisa bagi apa nabatul arti apa tanaman bumi. Wasta bakalan dadi jumbo atau dadi campur dadi menyatu apa bak itu sebagiane ikilah tanaman dibandingkan sebagian sing liya. Mimma bayane sing perkara yakul ingkang mangan apa anasu manusa minal buri sanging gandum syair lan sami jenis biji-bijian gandum wawiri malan jane berdilan sair. Walan amulan mangan apa pira-pira kewan minal kalai saking nggon pangonan nggon penggembalaan. Hatta ida kodat singgang dan nalikane ngalap apa alat bumi surubaha ing napa masa keemasane bumi masa loh jinawine bumi. Bahja dah tegese masa subure arat minan nabat saking pira-pira tanduran. Wazayyanat lan dadi terhias apa arat. Bizahri wa asu tazayyala tudilati ta'zaan wa tudhilat wa udhimat bizah wa donalan yakin sapa ahli wa sapa penduduk bumi annahum tatene ahlul ardi qadiruna wong sing kuwasa kabeh alih ing atase arep mutamakinuna tegese sing kuwasa kabeh mintah silih maria saking ngasilno buah arep ataha mongko teko ing ikilah arep manane syukur bahan iki apa amruha apa keputusan ingsun qadauna tegese keputusan ingsun awaza guna utawa siksa ingsun Lailan ing dalem wektu rina ana haron to lailan ing dalem wektu bengi ana haron to ing dalem wektu rina pajana ha mongko gawe sapa ing ing arep zaraha tegese tanaman arep hasil dan ingkang den panen kan maksud kau dene barang kang den panen bil mana jili klan pira-pira iki kuno maknane ani-ani napa alat panen sing dhisik terus saniki iki napa peso ta napa sing tinggi nebang napa pati Ka'alam tasna bil amat, ka'an sejenis kelakuan sofafatun ka'an naha kaya sak temene arep iku lam tasna. Iku ora temugih, ora tau ana apa arep takun tegese ora ana apa arep lamsi ing dalem tuti. Kadari kaya mengkon-mengkon kabeh pasilun nerangno ingsun mubayin tegese jelasno ingsun al ayat ing grogro ayat. Di kaum men kedue kaum nyata fakaru nakang padha mikir sapa kaum di kaum nyata fakaru. Di kaum men kedue kaum nyata fakaru nakang gelem angan-angan sapa kaum. Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu ta'ala yad'u ajak sapa Allah. Memohon minta sapa Allah, ajak sapa Allah ila daris salam. Maring omah kang rupa keselamatan. Ai salamati tegese omah keselamatan. Wa ya'u daris salam kal jannatu swarga. Bidoa iklan ajak ilal iman maring iman. Wa ya'ti lan nunjukna sapa Allah. Man ing wong ya tau kang ngersakno sapa iman hidayah tau ing nunjukna iman. Ila siratin maring dalan mustaqim ingkang fikih Islam tegese agama Islam. Ini kalau terangkan biasa ya napa. Nangge uslub apa? Uslub khas Quran iki. Uslub niku tata bahasane khas Quran. Niki kasih londo gitu. Ini sing hafal Quran iki. Nangge istilah kalau dalam bahasa Quran dalam ulumul Quran semua istilah itu tidak ada yang tidak dikehendaki, termasuk masalah-masalah fisik, masalah-masalah yang kaitan fisik atau materi. Ini kalau contohnya kita ngayat ini, wa idza azatna nasa rahmatam min ba'di dharra amassatum idza lahum makrun nabo fi ayatina qulillahu asra'u nabo makro inna rusulana yaksufuna ma tamkurun walladzi yusayyirukum fil barri nabo wal bahr hatta idza kuntum fil fulki Wajarina bihim birihin toyibati wafarihu biaja darifun asib. Ngeten misalnya jenengan naik kapal itu mesinnya bagus standar, artinya sudah dicek ya baik baru. Fisiknya kapal juga bagus baru. Tentu dengan keadaan yang semuanya standar, kita ini ketika melaut itu akan yakin selamat. Ya kemarin kasus Titanic.
Ketika mesinnya bagus, kondisi kapal bagus, kita akan yakin apa? Selamat. Lah Al-Quran cerita bahwa untuk selamat itu kan bersyarat, misalnya kalau berlayar pakai layar, itu bersyarat pilihin apa? Thayyibah. Harus ada unsur angin yang kita kehendaki, cuaca yang baik. Sementara fakta dalam teori alam, ada El Nino, ada angin-angin yang gawat. Ya, ada angin-angin yang potensi merusak, entah itu topan, entah El Nino, entah apa, entah angin puting beliung, entah apa. Jadi kalau balik ke teori ini Quran. Nah ini yang nggak disadari manusia. Dia tahunya mesinnya baik, kondisi kapal baik, cuaca sedang baik. Tapi Allah kan tetap mengendalikan cuaca yang buruk ini dalam kendaliannya. Dan setiap saat kalau Allah tidak berkenan, yang cuaca buruk ini yang dilepas. Kemarin malaikat sangar-sangar dicolok, malaikat rahmat ditarik. Nah, manusia itu tahunya yang dia lihat secara fisik bahwa sekarang yang dia alami adalah kapal baik, mesin baik, cuaca. Dia lupa ada satu kondisi, yaitu jahat hari pun asik, potensi ada bencana, ada bahaya dan sebagainya. Nah di sini Allah memperingatkan betapa setiap saat yang dialami manusia itu benar-benar di luar kendalinya. Ya di luar kendali. Makanya kalau ngecek Quran 30 juz ini kalau ngecek. Pada akhirnya yang paling benar itu dalam ilmu ya hanya orang-orang hakikat. Meskipun ilmu itu harus dibatalkan demi hukum, karena bahaya kalau dipakai. Tapi pada akhirnya yang paling benar itu hanya ilmu hakikat, yaitu bahwa pada akhirnya kata yang paling abadi di alam raya ini hanya kata Allah, liane itu batal kabeh. Dzalika bi anna huwal haqqu wa anna ma yakunu min dunihi wal batil. Misalnya begini, ada ilmu Al-Quran yang semuanya itu bisa batal kalau lafaz Allah dibuang. Misalnya begini. Dan ini nyata ya, nanti diingat-ingat lagi sing apa lafal Quran. Misalnya begini. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shayba. Seperti ayat-ayat waladzi ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan atasyur. Anak kecil, orang kafir, orang ateis, orang apa saja itu tahu kalau proses manusia itu kecil, kemudian dia agak dewasa, terus kuat, umur 30 tahun, nanti 45, 50 mulai rentah, 70 tambah rentah, terus mati. Semua orang tahu. Tapi kenapa Quran cerita itu? Allah lah. Ya, jadi ilmunya di Quran hanya kata nyebut Allah itu. Allah lah yang menciptakan kamu dari kecil. Kemudian Allah pula yang dari kecil kamu beranjak besar. Allah pula menciptakan kamu kuat. Allah pula yang menciptakan kamu rendah. Dan nanti diterangkan lagi, Allah pula lah yang menciptakan kamu hidup. Dan Allah pula lah yang mematikan kamu. Allah pula lah nanti yang membangkitkan kamu. Sehingga ilmu Allah ini yang abadi. Lihatlah ini ilmu-ilmu yang didikte oleh hijab, oleh yang kita alami. Itu tadi kalau bolak-balik matur, bahaya seorang pakar, seorang manusia, seorang siapa saja adalah percaya yang kita lihat. Misalnya begini. Ketika orang-orang kafir itu melihat tulang belulang yang sudah hancur, aidza kunna idzama marufatan aina lamakusuna khalqan jadida. Masa kita jadi tulang belulang sudah hancur lebur nanti bisa dibangkitkan lagi. Dia berpikiran janggal begitu kan karena berdasar tidak mungkin tulang yang sudah jadi tanah kemudian nanti jadi manusia lagi. Sebetulnya kalau bicara tidak mungkin, lebih tidak mungkin lagi adanya dia sebagai manusia dan dulu-dulunya tanpa materi, ya tanpa materi. Dia bicara tidak mungkin kan karena dia berpikiran masa tulang yang sudah hancur lebur nanti bangkit lagi. Caranya gimana? Dia lupa bahwa dirinya sekarang wujud itu dulu caranya gimana. Dia juga ada ikut mewujudkan dirinya sendiri, juga ada ikut proses dalam wujudnya dirinya. Mulane dari pangeran nangannya menungso. Innama bahyukum ala anfusikum mata al hayatid. Yang menjadi kamu bodoh itu cara berpikir itu melihat materi. Mata itu materi. Ya. Cuma gitu namanya kesenangan dunia. Mata mut'ah mata itu materi. Makanya kalau dalam bahasa Arab asdul mata itu hanya mengambil apa? Materi. Ya. Cuma orang salah kaprah namanya mata itu sesenangan dunia. Al mata artinya apa? Materi. Hadihi mata una. Ini barang saya. Akhdul mata mengambil apa? Materi. Ini kalau cerita ilmu tauhid ya. Sehingga manusia ya terus begitu dia. Ketika dia berpikir masa sudah telulang bulan bisa apa?
hidup lagi, dia janggal. Padahal harusnya lebih janggal wujudnya dia dulu juga tanpa asal usul. Misalnya manusia pertama Adam diciptakan dari tanah. Dia sendiri seorang profesor, doktor, seorang ulama, seorang kiai sama saja. Dia tidak tahu cara dia wujudnya dulu kayak apa juga nggak tahu. Tahu-tahu dia lahir butuh makan, butuh minum, butuh kawin, kasusnya akeh. Karena kasusnya akeh tidak mikir agama, nyoal apa? Aku ngurusi kasusnya dhewe ra iso wae ngasusno kawin apa? Sir. Ngono ku repot. Soal itu buat teori politik, bawa ben wong ora mikir perkara liya urusan intern, nak ngurusi awake dhewe rapper, ora ngurusi apa? Wong liya. Ini penting kalau terangkan. Lah dalam tradisi Quran itu begitu terus. Misalnya di surat Al-Mulk, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghoran fama ya'tikum bima'in ma'in." Andaikan setiap saat air itu saya tarik, kamu mau apa? Tapi manusia cara berpikir kan saya haus dan bisanya ndak haus kalau minum air. Dia tidak pernah mikir. Dia didesain haus itu karena apa? Dia punya konstruksi tubuh yang harus haus. Dan konstruksi tubuh yang harus haus itu butuh air. Itu semuanya Allah menciptakan itu. Allah bisa merubah dari desain awalnya desain berubah. Kalau berkali-kali menerangkan, jangan katakan kalau orang pornografi itu menjadikan sahabat. Gus, jenenge wong blodor ketok susune pupune mesti wong sahabat. Itu tidak mesti. Sekarang yang blodor itu wong Afrika sing delok sampeyan mlayu. Karena desain saraf sampeyan tidak akan sahabat sama orang apa? Afrika. Sampeyan ndelok Miss Universe Afrika sing paling ayo janggal ayo ini nang ndi. Ya karena desainnya memang desain sampeyan beda dengan desain Afrika. Kamu tidak bisa nyifati bahwa kotoran manusia itu menjijikkan. Ini kotoran manusia mesti menjijikkan. Desain hidung manusia didesain jijik. Tapi ayam didesain itu menarik. Cara ayam kita. Paham ya? Lah manusia kebodohan. Ayam memangan kotoran manusia. Jadi ayam manusia bodoh. Manusia mesti bodoh. Akal-akalan ya gampang. Iwak gede mangan uget-uget, mangan cacing. Sesuatu yang menjijikan. Nggih, iwak-iwak tengkali lak pakanane, iwak lele lak pakanane barang-barang jorok. Manusa jorok. Tapi ketika jadi iwak lele sifat. Jadi manusia akal-akalan gampang. Dari pangeran innama bayyukum mala anfusikum mata al-hayatid. Tidak pernah tahu, dia cara berpikir tidak pernah komprehensif, tidak pernah sempurna. Lah wis ora tahu sempurna nyongko bener. Yang kono apa? Yang tambah pintu meneh. Tambah apa? Pintu. Wong kemiskinan dari perkara kawin siri sing cek duwe bapak yo kere-kere. Iku bapake yo utang ya tercatat ning kau. Ayo kowe kere. Padahal tercatat. Nanti kalau siri tidak bisa maris bapak ono lar bismillah ono sing diwaris kere. Sing diwaris itu apaan? Misalnya kalau mungkin mati diwaris apaan? Iku ya tercatat resmi ya didongani kiai kami ini kere ya tetep napa ngono kere kok dikae-kae napa itu kan terus repot manusia kan lah sing diri ya padha dene wis kere kok diri barang kere kok poligami napa bojo sita ora kelar ngerti napa poligami lah sing dipoligami penggemar ora dinampakake ora dan berburu lewat dukun senenge lewat apa? Paham ya? Jadi potensi-potensi yang di sekeliling kita itu semuanya itu hijab. Dan hijab ini hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa ini cuma apa? Hijab. Bahwa manusia itu cara berpikir dihalang-halangi oleh yang di sekelilingnya, yaitu materi-materi yang kita lihat terus. Yaitu tadi misalnya karena kita sebagai manusia didesain melihat itu butuh mata. Ya, kalau lapar itu butuh makan, kalau haus itu butuh minum. Desain ini kemudian jadi hijab. Kalau tidak minum ya tetap haus, kalau tidak makan ya tetap lapar. Itu hijab, berpikir gitu itu berpikir bodoh. Harusnya ada gitu. Allah lah yang mendesain kita untuk sementara ini di dunia ini. Kalau tidak makan kita lapar. Tapi Allah sendiri yang mendesain itu. Tapi suatu saat desain kita ini bisa dirubah. Ya, desain kita apa? Bisa dirubah. Tidak usah butuh makan ya sudah kenyang, tidak usah butuh minum ya sudah tidak usah. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan desain-desain khas kekudrahan Allah yang mutlak. Misalnya Nabi cerita, nanti orang yang minum khaudi
Kanjeng Nabi itu punya al-haud, punya telaga kausar. Nanti siapa saja yang minum telaga kausar saya, satu minuman saja nanti tidak akan haus selamanya. Itu mungkin sekali, karena kita sekarang haus ya karena didesain haus. Kalau desainnya dirubah ya enggak. Lah desain ini nanti oleh manusia malah jadi tidak. Jadi tadi kalau kita berpikir undang-undang pornografi, kalau orang mentontonkan payudara dan paha, maka bikin birahi. Birahi itu pornografi. Oke, atas nama aturan syariat kita sepakat. Ya, atas nama aturan syariat. Tapi atas nama ilmu hakikat ya enggak, yaitu tadi. Sekarang orang Indonesia sama orang Indonesia, mbok pakaian berukut nak serahin mata keranjang tetap sahubat. Wong Afrika kon udah kowe lari. Paham ya? Berarti kenapa ini pornografi malah bikin orang lari, bikin orang birahi dan malah apa? Kowe nak ndelok ning Afrika sono pemerkosaan gak janggal kok iso ngono diperkosa. Tidak aku enak iki men iki cara sampeyan iki. Sama orang Afrika ndelok wong Cina diperkosa ya janggal. Wong kok kapur cempek kok dujan. Lalu coba, sampean bisa bayangkan orang Timika diperkosa. Padahal mengangguk kenapa? Kotake mengangguk kotekan. Kok iso ono sing saling memperkosa? Padahal sampean roh melayu. Itu jelas pernah. Itu karena desainnya beda dari awal saraf yang diciptakan pada orang Jawa dengan desain yang pada orang Irian orang Afrika beda. Lah, kita harus ingat terus bahwa semua itu karena hasil desainnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak kita akan jungkir balik cara berpikir koyok kafir-kafir Mekah. Kira berpikir aida kunna idoma warufatan aina lama kusuna kal kenapa. Jadi mulane ketika wong kafir ngomentari Muhammad itu wong aneh. Mosok balung wis sajur sok ben iso ditangekno meneh. Terus jawabnya pangeran wa in ta'jab fa'ajabu qauluhum wa idza mitna wa kunna turaban. Kalau sama-sama aneh menungso. Saaneh-aneh pangeran sing gawe donya iso ngatur saenake. Luwe aneh meneh kowe ra melok gawe donya melok komentar. Pak, dari pangeran wa in ta'jab wa ajabu qauluhum. Padha-padha aneh kowe ora melok ngatur donya kok melok napa? Komentar. Lalu kalau sering kita Pak mahasiswa filsafat, katanya semua sudah kehendak Allah. Kenapa ada surga dan neraka? Karep-karep dhewe dikitab-kitab dhewe. Lah iku aneh kowe, ora melok duwe donya kok melok mikir. Lah pangeran duwe karep-karep dhewe dilakon-lakoni dhewe bener ndekne sing duwe karep ben dilakon-lakoni dhewe. Lah ora melok duwe donya, ya ora melok duwe karep. Kok malah nyoal, malah aneh. Aneh kowe kok pangeran jam. Kowe aneh kowe timbang ambek. Tapi ini tetep aneh kan ndak adil gini-gini. Lah ya aneh kowe. Wong kowe ku makhluk kok nyokal sing gawe. Tetep aneh kowe. Nek dari Quran aneh wong kafir timbang aku dari pangeran. Aku muni wong wis janjur leburan tak tangekno aku nyatane iso dari pangeran. Lah kowe iku sing disebut ning surat napa Kahfi ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqana anfusi. Menungso iblis melete-lete komentar terus. Padahal saya tidak pernah menyaksikan reputasi mereka. Pas tahu gawe langit ora melok ngewangi. Pas tahu gawe bumi ora melok ngewangi. Bahkan pas aku gawe awake dhewe lho dekne lho kepentingane awake dhewe lho ora melok ngewangi. Lho ngono kok saiki ngewani aku. Ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqana anfusi. Menuso jin kabeh iku ora melok-melok pas tau gawe langit bumi, gak ngewangi blas. Bahkan untuk kepentingan dirinya sendiri ora melok napa? Nyewa. Mulai dari teori ini bener kita ini ngaji kula ini pas surat Taubah, nggih pas surat napa? Taubah. Ketika wong munafik dikon perang ra gelem, alasane demi bojone. Iku pangeran gak trimo alasan ora melok perang mergo ngemat bojo anak cara pangeran ra trimo. Karena dalam bahasa Tuhan, nggak ada kamu punya anak istri itu udah ada. Bojomu sing gawe sapa? Wong rapi bege umur 20 tahun, mbok keloni umur 20 tahun. Sing gawe mulai cilik ning kandungan yo pangeran. Sing gedhekno napa? Pangeran. Modal mau ngeloni tok wae ngrasa melok kowe ku wong paling ra berhak nek mati wong wedok kudu ndung ra melok ngrumat, ra melok gedhekno, ra melok ngekeki nafas, ra melok ngekeki ayu, ra melok ngekeki macam-macam. Kowe kare nek mati tok cangkem.
Dari wah, paham ya? Gusti tak tinggal bojo kula sepundi. Lho kok iso ngono? Nak kowe darani cai kowe hanya karena bojo, lah aku pangeran malah buyute wekku ya. Sebab itu Tuhan tidak bisa nerima alasan sagolatna ambaluna apa? Gusti saya ada ikut perang karena sibuk ngurmat keluarga saya. Kakak saya ini batal demi hukum cara pangeran. Kene ngarepe pangeran ini soya saya ini batal. Mulane cara tasawuf dosa paling gede dosa anania. Muni soya saya itu mari. Napa? Anania karena batal. Bahasa manusia di depan Tuhan pasti batal itu tadi. Gusti, kalau nak perang anak kula sepundi, bojo kula sepundi. Ning arep sing duwe itu jadi muni wae ku. Kowe wis dibujuk biasa. Perkara dicatat ning kawah ngono to. Paham ya? Sing gede nang sapa? Sing ngekeki nafas sapa? Sing ngekeki kehidupan sapa? Kan pangeran kabeh. Nah kowe ngomong ngono ning wong liya bener iku bojomu dibanding wong liya itu. Tapi iki ngomong ning karepe pangeran. Dan ini yang nggak disadari, ya. Aturan-aturan syariat fikih yang ketat kadang melupakan ilmu hakikat yang di sini, sehingga runtuh. Semua kebenaran sejati akhirnya runtuh karena ada berkas-berkas syariat yang dari hijab. Nah, sebab itu ulama-ulama yang top-top dulu mesti menyisakan hakikat, meskipun hakikat atau ilmu yang nggak bisa dipakai, tetap apa ya, meskipun hanya seberkas-berkas pun itu tetap diajarkan. Karena bahaya sekali kalau hakikat ini apa iya, bahaya. Meskipun kalau hajar dipakai secara ekstrim juga bahaya sekali. Kayak kasusnya Husain Al-Hallas, kasusnya Siti Nawa, dan itu bahaya sekali. Karena nanti kalau dipakai secara ekstrim juga akan bahaya. Tapi Quran biasanya cerita itu biasanya ya syariat ya kayak tadi misalnya orang pergi ke laut. Dia ketika melihat mesin kapalnya standar, dia akan terbius oleh fisik yang standar semua. Ngira selamat. Dia lupa banyak hal di luar kendalinya dia. Misalnya tahu-tahu ada ombak besar di luar kendalinya dia. Ada angin topan, puting beliung di luar kendalinya dia. Misalnya pilot juga sama, pesawatnya standar apa-apa standar. Tapi tahu-tahu dia ngeluh. Dia darah tinggi atau jantungan pingsan mau apa? Lah, diganti kopilot itu kalau pingsan mau apa? Mudah sekali kalau Allah merubah keadaan. Paham ya? Terus ini kenapa ini kembali ke istilah Quran. Pada akhirnya bahasa Quran paling sejati itu bahasa gua. Ya, gua lagi itu Allah. Allah lah yang menggerakkan kamu bisa melaut. Allah lah yang menggerakkan kamu bisa ke sana kemari. Gua. Lah gua ini oleh ilmu-ilmu hakikat disebut dhamir napa? Sa'an. Dhamir sa'an ini kemudian dalam ilmu hakikat disebut fa'us ribat makna dhamiris sa'an. Orang-orang yang sudah sampai ilmu hakikat itu tidak bisa kecuali berhubungan dengan dhamir napa? Sa'an. Nah, dhamir sa'an ini kemudian ada torikot-torikot sing wiridane ora la ilaha illallah tapi hu ini maksudnya gua gitu. Gua ini lak diwakofno cara tajwid dadi napa? Akhirnya ana wiridan ini wasal usulin. Ya tapi murtine sak sing wiridan padha ora paham. Tapi itu sajane itu secara tingkat ilmu niku kelas-kelasnya tertinggi wiridan sing itu tertinggi itu. Tapi itu sudah hilang ilmune apa? Jadi sing maca nek sing diwacana padha ora paham. Sakjane niku ilmu tertinggi. Mergo maknane falam annahu la ilaha illallah. Annahu itu mertaan hu. Ketika surat Ikhlas kul huwallahu ahad. Hu itu isine Allahu ahad. Terus mriki huwal ladzi tadi hu ini. Mana wonten toreko sing namuridan apa? Hu ini maksudnya apa? Hu yang menunjuk mertaan sing menyebut Allah. Makanya terus ada yang berlebihan. Quran kabeh dikumpulno ning Fatihah. Fatihah dikumpulno ning Bismillah. Wis kurang ekstrem. Bismillah dikumpulno ning titik ning ba. Mergo titik ba nuktatul wujud. Inti tari napa? Wujud. Titik itu jenenge napa? Nuktatul wujud. Karena inti tari wujud ya di titiknya ba itu, yaitu wujud dua itu. Mungkin dunia ora gendho kan kenapa? Polisi ini kudu utang jasa mbek maling. Polisi itu gaji tetap, mergo ning dunya ada kriminalitas. Akhirnya negara harus bikin polisi. Polisi digaji mergo ono potensi kriminal. Jadi ono polisi baru kayak ono maling. Wong bener kok sangka baru kayak wong sesat. Mbok nalar iki. Ono polisi mergo ono tingkat kriminal.
Akhirnya polisi tidak ditetap mergo ngurusi kriminal. Berarti polisi itu kan di barokah ono kriminal. Nah misalnya gue ilmu hakikat itu tak dunia hancur kan. Terus gue ngalah kriminal tidak mungkin. Lah tapi ono polisi gue unsur liyane kriminal yo ora iso. Belum ra gelem anane polisi mergo ono napa? Ono presiden ini mergorong bodoh. Isane urip nek ono sing ngatur. Nah, akhirnya kita kayak kesempatan ngatur. Nah, atur ya pedes gegere gak karuan. Berarti barokah pemimpin, barokah wong. Mana kalau ora tahu dengan anak-anakku jadi kiai, kok manfaat. Orang kiai jadi paling gorong bodoh, gorong kan ngalir ya orang tanya. Orang gelem ngaji be aku. Jadi kalau jadi kiai barokah kan bodoh ngono ae. Sudah, lah ilmu hakikat senengane mikir dulu dijuger balik utar-utar. Yo tujuannya kita tok, ben akhirnya ngerti pada akhirnya sing wujud hakiki namun Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokoknya tak. Dulu satu Fatihah, maknane Quran kabeh kumpul ning Fatihah, Fatihah kabeh kumpul napa? Bismillah kumpul ning bak dari nuktatil wujud intisari napa? Nah itu yang dipakai harga. Tapi andikan kita pakai ini juga sesat. Sehingga Wali Songo itu mati-matian melawan Siti Jenar. Mati-matian betul. Dan cara syariat sampai dihukum mati. Dulu Husain Al-Halas oleh Imam Fakhur Razi juga dihukum mati. Itu tragedi yang kesekian kali. Kasus Siti Jenar. Dulu di Irak, dulu di Mosul itu ada kasus besar daripada itu Husain Al-Halas. Itu mesti ada. Karena nuktatil wujud ini ya itu begitu tadi. Pokoknya buah semuanya itu buah. Karena ya misalnya ada kapal, ada perahu, ada apa, ada pengaruh. Lah Allah lewat aturan-aturan ilmiah ekosistem alam nerangno kabeh. Misalnya begini sing kula bolak-balik nak tengene petani-petani kula terangaken. Manusia itu hanya tahu hujan. Tapi kan nggak tahu proses penguapannya dari air laut. Posisi air laut bergantung pada posisi rembulan. Leong udan gantung penguapan laut. Nguape laut gantung angin. Tekan posisi gelombang anut posisi rembulan. Itu kan betapa ekosistem ini diatur sedemikian rupa. Tapi manusia tetap bodoh. Roy udan ya udan. Mata al-hayatit. Wah, udan aku adus. Udan nandur padi sudah. Nggak mau tahu dia pangeran di hutan kangelan desain ngalor itu urusan. Nah akhirnya pangeran kakuati itu. Cara pangeran itu ayat-ayat kehebatannya pangeran. Mulai nabi falki samawati wal ardi sampai watas rifir ria. Nah angin wis diatur lagi terjadi wasahabil musakhori benas sama iwal air. Nah angin didesain sedemikian rupa iso nguapno air laut. Enggak terjadi asahabil musakhor. Ono awan yang menggantung benas sama iwal air. Tapi manusia ini bodoh. Mereka ini pikirannya mata al-hayatit. Iya. Pokoknya aku nak udah nandur. Pari sudah. Malah ciri utama ilmuwan. Itu mesti rasa senang nandur pari. Mereka mikir itu. Sekali dia senang nandur pari, rasa jadi ilmuwan. Lalu orang lama kalau tentang mereka. Mesti rapat ulama. Oh, mesti itu. Orang mungkin. Orang lama kalau tentang petani, tentang dagang. Mesti rapat ulama. Ya orang soleh. Tapi rapat ulama. Karena betulnya mesti raiso. Dia jadi seorang pakar yang hebat mesti raiso. Kalau hutan dia rasa mikir, jadi kalau hutan musimnya ini kok mundur sampai. Nah, pakar mesti itu. Ini karena gelombangnya begini, trennya begini. Kenapa sekarang hutannya terlambat? Karena kemarin ada ekosistem sing agak rubah begini gitu. Gitu. Nah, dinalar kan gampang sekali. Artinya kalau orang supaya punya dasar ilmu astronomi, kenapa? Dinalar kan mudah apa? Mudah sekali. Paham ya? Tapi itu semua tetap hijau. Ya, ini disebut innama qadrukum ala anfusikum mata al hayatid dunya. Pada akhirnya itu karena kamu cara berpikir itu materialistik. Tergantung kalian apa? Terus Allah ngajak balik malih terus wallahu yatu ila darissalam wa yahdi man yasha'u ila siratim. Pada akhirnya hanya Allah saja yang mengajak kamu menuju darissalam. Baik as-salamah di dunia maupun as-salamah hanya Allah saja, bukan yang lain. Misalnya begini, kalau sering mikir, misalnya begini. Sampai jadi warga negara yang baik, tidak melakukan kriminal, tidak melakukan apa. Paling banter negara, penghormatannya negara pada kita, paling banter kita tidak di penjara. Karena kita tidak melakukan tindak kriminal.
Setelah itu kita dapat gelar warga negara yang baik karena tidak melakukan tindak kriminal dan bayar pajak. Kita dapat gelar warga negara yang apa? Tapi itu beda sekali. Kalau kita mengikuti perintah Allah, kita tidak sekedar jadi warga yang baik, bisa bertakhta, bisa jadi raja. Misalnya begini, kalau dalam cerita ilmu hikam, dia bangun tidur misalnya. Al-Akil, seorang yang punya akal, itu kalau bangun tidur, tidak asbah, kalau dia bangun tidur, dia akan berpikir, madayat aluwahubi. Kira-kira Allah hari ini ngasih saya apa, memperlakukan ayat saya kayak apa. Wal ghafil yaqulu mada afal. Kalau orang yang lupa Allah, dia akan berpikir apa yang harus saya kerjakan. Itu efek daripada tauhidnya itu besar sekali. Kalau kamu dari awal itu menunggu rahmatnya Allah, setiap saat kamu pasti tidak akan bingung. Mereka yakin bahwa urusan ini di tangan Allah. Tapi kalau kamu dari awal berpikir apa yang harus saya lakukan, nyaur utang duit ra duit, ketuku mobil ya duit ra duit. Engko ape nyeneng bojo ya duit ra duit. Bingung. Lah pas bingung Allah dari tulung dia mau mesti mikir aku cuma malah bingung. Wong sing karo kowe sing utang kowe apa nyaur. Mikir ora gelem ora malah utang. Pasti orang kalau apa? Utang. Pengiran ora kepen tuku mobil, ora kepen di toko, ora kepen di pom bensin. Kok saiki bukan melok napa? Orang-orang kayak begini dalam hadis qudsi nanti di akhirat dihisab. Kowe ning donya pirang tahun dari pengiran. Iku kisah paling berat, mengenai itu ditobat dengan. Gue terus sih, kalau selawasi pengiran jenengan orang, jadi siapa yang mengiran aku? Gue hampir tangi suri, ini apa yang harus saya lakukan? Saya harus bagaimana? Soya saya, kok yang dunia, berarti siapa? Memang tak itu yang disebut walatus alumna yaumaidin. Semua nikmat yang kamu rasakan karena berdasar anania, berdasar kamu merasa dari diri kamu sendiri itu hisab. Jika sampai orang potensi nerakanya masih tinggi sekali. Sangat tinggi. Potensi nerakanya masih sangat tinggi. Di Quran itu kriminal betul. Misalnya ada orang dapat rezeki terus bilang innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat ini karena pengetahuan saya. Lu pengiran enggak mengakui pengetahuan. Pengetahuan itu hanya diakui Tuhan sebagai kesaksian, bukan pengetahuan sebagai pencipta. Misalnya ada orang pakar diabetes atau cangkok. Pakar itu kan sudah detail. Orang bisa transplantasi atau apa kan sudah hebat. Tapi sehebat-hebatnya orang kan karena tahu benda ini didesain Tuhan. Misalnya apa liver, misalnya atau apa. Benda ini didesain Tuhan bisa berkembang dan bisa tergantikan. Benda ini tidak. Sehingga seorang pakar kan paling banter, pakai suku cadang ini saja. Karena di benda ini punya watak, punya karakter, bisa mengembangkan dirinya sendiri. Lalu saya ini mengembangkan dirinya sendiri kan benda ini. Dan benda ini punya watak itu yang menciptakan. Lalu kan arah tak orang. Lah roh itu mau kesak. Manusia tidak pernah punya status alkoholik sebagai pencipta. Lah itu tidak ada orang manusia sampai dianggap pangeran ngaku pangeran. Saiki ana wong ngrasa pinter. Wong ngrasa mangan iso waras nek diinfus. Mergo mangan nanti jaringannya ke sini, ke urat ini misalnya, ke ini, ke ini. Makanya fungsi makan bisa diganti infus. Loh, infus itu bisa berjalan, itu kan berdasar fitrah yang sudah diciptakan Tuhan. Allah bikin pori-pori didesain sedemikian rupa sehingga bisa dilewati apa? Infus. Allah menciptakan fungsi air infus sedemikian rupa sehingga bisa menggantikan fungsi makan. Lalu peran manusia di mana? Kan hanya peran kesaksian. Dia tahu fungsi itu, kemudian melakukan itu saja. Tapi fungsi-fungsi benda ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bilang saya, maka dia kena vonis syirik khafi. Ini namanya kena anania. Nah, kena anania ini bahaya. Sampai 200 tahun ya Bapak Ibin. Paham ya? Terus ini peringatan kami jenengan dan itu harus dilatih. Karena Quran itu sering ada ilmu yang kelihatannya biasa. Nanti nuktatu wujudnya itu didomir Allah. Ya, didomir Allah. Dan itu banyak sekali, hampir semua Al-Quran. Ya, hampir di semua Al-Quran itu nanti nuktahnya, ya, nuktatu wujudnya itu di Allah. Atau didomir apa? Didomir apa? Syah. Misalnya begini. Syaidawu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist.
Pada akhirnya Allah, malaikat, ulul ilmi itu fungsinya itu hanya bersaksi. Kemudian Allah punya tambahan satu sifat lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kalau manusia itu paling banter hanya bisa menyaksikan. Rabbana ma khalaqta hadza karena itu tadi. Misalnya kita pakar apa saja. Bisa jadi pakar itu tetap memanfaatkan alam yang sudah punya karakter. Dan itu yang menciptakan tidak kita, tapi Allah. Misalnya menciptakan hujan buatan. Karena sudah tahu dia, kalau mendung di arah ini, kemudian dirangsang pakai garam. Garam itu punya karakter begini, mendung punya karakter begini. Sehingga kalau dirangsang pakai garam, nanti hujannya lebih cepat atau areanya lebih luas. Loh, dia bisa gitu karena ada karakternya garam, juga ada karakternya mendung. Paham? Artinya semua ilmu manusia itu pasti sudah numpang lewat sampai karakter yang sudah didesain Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari idenya dia, kemudian dia yang menciptakan. Kasus operasi hati barang nonton. Karena hati itu bisa diketok dan dalam sekian hari pasti tumbuh lagi. Lalu sifat tumbuh lagi yang menciptakan ilmuwan apa Allah? Allah, manusia hanya tahu saja pola-pola yang ada dalam sifatnya Allah. Ya, itu yang dimaksud waladzi yusayirikum. Wong karuan trimo numpak kapal, apa yang boleh iwak. Iku istilah Allah kedua, Allah lah yang menciptakan kamu ke laut. Nah, tapi kapal kan sing gawe aku. Mesin sing gawe aku misalnya. Nek kok kali jadi sing gawe pengiran. Mesin sing gawe kok besi sing gawe napa? Tapi iki sing gawe aku. Gua gawe kabelan aku kepene mali buru gak didone ning laut. Kowe dikarep tok moro laut itu ya kehendaki Allah. Mau merhatikan dia Allah kowe karep turu ya ora didone napa? Kowe saiki kepene mali buru ya ora didone apa? Makanya kalau Quran dibaca orang hakikat itu maknanya akan jauh lebih tinggi. Ternyata intinya waladzi sayyikum ya duanya itu. Dipahami? Allah lah yang menjadikan kamu berjalan di laut. Kenapa Allah? Karena kapal sudah ada, mesin sudah ada. Tapi kalau Allah menghendaki kamu ingin ke pasar atau tidur, kan tidak jadi ke laut. Paham? Jangan katakan wong moro laut kan fenomena biasa. Kenapa dibahas Al-Qur'an? Ya rusak banget ngono wae. Padahal cara ilmuwan laut iso nampung kapal itu butuh satu desain yang luar biasa. Tingkat garamnya harus sekian, tingkat kepadatan zat apa harus sekian. Sekali tingkat garamnya melebihi atau apa nanti kayak laut merah barang yang di situ terapung itu kan desainnya kan bulat sekali. Tapi rom kan pokoknya kapal iso liwat untuk iwak bariku mangan. Lah iku jenis innawa bahyukum ala anusikum mata al hayatin. Sumari buento cara berpikir yo ngene. Padahal mbok pikir kapal itu terapung itu butuh desain yang detail sekali. Karena ada desain air tertentu yang kalau begini itu tidak bisa apa itu beda sekali. Misalnya karakter laut merah dengan laut apa di Jogja itu beda sekali. Makanya ada laut-laut yang orang di situ gak bisa ngelangi laut apa terang. Karena jasnya apa ngandung apa itu terperaturan semua. Tapi kita enak saja tinggal makai bukan antai wakai didol di duit marun bermangan dengan. Ibu innamal babikum ala anfusikum napa matal hayat itu. Dari semua rindunya rusak ini. Mohon doa teruskan ini. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina tetep kedhe wong akeh ahsanu kang nglakoni ihsan sapa alladzina, nglakoni iman, nglakoni ihsan sapa alladzina. Oleh nglakoni ihsan bil imani lan iman. Al husna utawi entuk kaapian, ail jannatu tegese surga untuk swarga. Wa ziyadatun untuk tambahan, di luar masuk swarga untuk bonus untuk tambahan. Ya ta ziyada iku an-nazari iso ningali ilahi ta'ala maring Allah Subhanahu wa taala kama hadis muslimin kok ing dalam hadis muslim. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala zillah. Wala yarhaqu lan ora mekenani yaksa tegese ora mekenani wujuhahum ing wajah-wajahe alladzina ahsanu. Apa qatarun apa kehitam-hitaman sawatun tegese kehitam-hitaman. Wala zillah lan ora kesusahan ka'abatun tegese kesusahan. Ulai kau temu kono kabeh ashabul jannati ku pira-pira penduduk swarga rum kang te ulai kabeh ing jannah khaliduna iku langgeng kabeh. Waladina te wong akeh atun ala ladina asanu waliladina tikse kedhe wong akeh kasab kang nglakoni sapa ladina asaiat ing pira-pira ngamal elek. Amilu tikse nglakoni sapa akeh asyirka ing kemusyrikan.
Jaza sayiatin untuk piwales elek bimis ya kelawan sepadane sayiat. Wa tarha hum billah. Lan mekenani ing mongake podilatun kehinaan. Malagum minawa min asin. Ora ana iku dewa ngake minawa sing Allah min asin dewa wong dat sing lindungi. Mani entek dat sing lindungi. Kaan nama uksiat wujuhuhum qita'am minal laili mudhim. Kaya sedunge den enggokno ul bisa tegese den enggokno apa wujuh majawa-jawa wong akeh. Qita'an ing pira-pira potongan sifat qita' jamu qitatin wa iskaniha qitan sebagian kira amboten qita'an tapi qitan. Ejutan tegese bagian nalai sing wektu bengi musliman ingkang meteng. Utahe kau temu kono-kono kabeh asal benar iku pira-pira penduduk neraka. Hum teulai kabeh ing dalam nariku khaliduna iku langgeng kabeh. Nah ini balik ke keterangan Paul. Kalau sampean mikir manusia itu fisik renta tua mati. Ketika dikatakan manusia nanti abadi di surga, orang juga nyoal lagi. Manusia itu fisik renta dan setiap yang fisik pasti hancur. Ketika Quran cerita bahwa orang di surga itu abadi di soal meneh. Bagaimana ada sesuatu yang materi bisa nopo? Abadi. Agama itu tidak pernah bilang bahwa ada manusia abadi. Orang ngomongin rokok abadi ini surga abadi. Sing mari abadi Allah menghendaki mereka niku abadi. Ya sudah begitu saja. Yang disoal oleh pakar-pakar kan manusia itu kan dari materi. Masa materi bisa abadi? Kalau materi tidak akan bisa abadi. Yang abadi itu kehendak Allah. Allah menghendaki ahli surga nanti ada. Makanya saya itu pernah ditanya seorang mahasiswa, Gus, katanya orang di surga itu abadi. Kenapa ada ayat khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma sa'a rabbuh? Bahwa orang di surga abadi itu illa ma sa'a rabbuh, kecuali abadinya itu di-cancel oleh Tuhan, dibatalkan karena Allah menghendaki lain. Berarti di surga bisa diusir. Dia ngatain, ya gue itu diusir. Kau pengiran ketun, silboro suarga jadi pengiran jatuh. Maksudnya ayat itu begini loh, manusia secara bahannya, secara materinya itu jelas potensinya itu rusak, nggak punya keabadian. Cek itu sengin rokok, cek sengin suara. Sing marai abadi itu karena Allah menghendaki penduduk surga ya abadi, penduduk neraka ya apa? Sebab itu mulane, pokoke kula ngaji ora, kula nganti mati ora. Lha kula mantep ahli swarga, pokoke kula rapati saleh lah mlebu swarga. Kula bagian kampanye kul falillah hujjatul napa? Uang cara berpikir uang mesti goblok. Misalnya ini nasi sego terus. Mesti uang ini mati. Wah, nasi ini basi, paling 3 dina wis basi. Lah iki akeh batu mulia. Darani wae kira iso bosok wong akeh. Dulu Allah mesti guyu ngakak-ngakak, menurut saya bentuk. Nah aku niat gawe nasi, akhirnya tak desain mampu. Nah gawe akeh, tak desain gak mampu. Jadi cara Allah ora ono masalah. Bedane sego, itu mampu. Nak 3 dino gaji. Nak bedane akeh 3 dino gak mampu. Lho ora ilmu ngono iku darani pinter. To bentuk, paham ya? Lah Allah mesti guyu. Berhubung aku menghendaki gak basi, tak gawe akeh. Lah kita menghendaki basi, tak gawe dan aku buat apa? Lah jangan sakit, namun sego jadi akeh, ya gampang akeh dikit. Sego dikit ijazah apa jadi? Wong akeh terserah pengeran. Lah saya kira sego nasi diakeh, lah ya berarti akeh disegakno ya tidak apa. Gampang, kalau cara pengeran tinggal ya. Artinya begini, akeh bertahan lama, batu mulia. Kados mutiara bertahan lama. Itu bukan karena mutiaranya bertahan lama. Kehendak Allah yang menyertai mutiara. Yang didesain bertahan ratusan tahun. Itu yang menyertainya. Sekali penyertaan kehendak Allah itu hilang. Jadi luluh. Misalnya kena panas yang sekian derajat. Dia akan luluh karena kehendak keabadiannya sudah hilang. Paham ya? Nasi gengoten. Nasi itu pasti gaji 3 hari. Dalam malaikat dicap dan dikolkas. Ratusan tahun saya juga ini kutub ramah rumah di Golkater. Lalu cara berpikir Tuhan. Kenapa ada sesuatu yang dikutub tidak pernah bagi? Because didesain. Lah menurut apa roy? Nak nasi ku mampu, nak batu mulia tidak. Dia lupa. Kenapa
batu mulia jadi batu mulia? Kenapa yang nasi jadi nasi? Dia pasti tidak bisa jawab. Malah Allah itu begitu bangga mbek zat sing bersifat kholaqah. Ujung-ujungnya sing gawe tetep aku. Manusa mau iso omong, paham ya? Manusa mau iso napa? Malah nek ngene asal usul Nabi Adam digawe Adam. Kowe ku tak gawe luwih pinter timbang malaikat, tapi aja sombong teman-teman. Lah kan napa? Mergo kowe sak pinter-pintermu iso darani, nek iku akeh, iku sego, iku mangkok, iku jaran, iku sapi ya ngono to. Pintere manusa kok ora jenenge kewan, jenenge alam raya ini. Wa alama adamal. Wong darani pinter sebule glesek kok ngono-ngono tok. Dadi nek iku jenenge sapi, iku jenenge wedhus, iku jenenge pitik. Lho niku ilmu kelas tinggi. Maksudnya kelas tinggi nyeten, manusa kok ora pitik ku cilik, nek wedhus rada gede, sapi gede. Ngoten to. Tapi dia ora tau iso mikir kenapa nak sapi gede, nak pitik cilik, dan sampean wong pakar profesor lah takoki. Kalau Anda memang betul pakar, si ulama, si profesor, kenapa ayam itu kecil, sapi itu gede? Mesti kita itu mikir. Paham? Ujung-ujungnya mergo tinggal urip ngarepno gawe sapi gede, gawe pitik. Ya menurut lah menurut pintere dhewe apa menurut. Jadi paling pinter aja mentok kok ngono. Paham ya? Lah kowe ora tau ngalim, ora tau paham ini al-khaliq dan yang menciptakan ora hawane blas. Paling banter jadi kepentingan iso gawe aku suka kok Gusti. Nek iso gawe suka kenapa gawe kula melarat wae. Iku wa hukum ala anfusikum mata al hayatin. Ya pangeran mbok kerdilno demi kepentingan de. Nah jenengan kuwasa ala kulisein kok kula paringi suka, paringi dhuwit. Mungkin ora butuh dhuwit mbok warai teneng napa. Dene dhuwit aku kowe pengen mbok elok kok. Pak, utak kan, tapi pangeran kan niku ngendikan dari wong sing donga mesti disembadane, tapi sing model ngono. Iku ora donga marahi pangeran, ngelok-ngelokno pangeran. Donga ben ngelok-ngelokno pangeran beda. Donga iku tawadhu, ape demi kepentingan agama itu. Ora mung jenenge ngelok-ngelokno pangeran, melibatkan tuh pangeran sampean utang, jadi melibatno penyaur napa? Paham gitu. Pangeran nama di kasus Bang Senturi saiki istighosah ben selamat. Ora kalau utang kalau ini lho kon melok nyelamat. Ndak bisa. Kalau baleni malaikat. Nabi Adam itu tenggene dialek mbek malaikat. Nabi Adam darane pinter. Pintere Nabi Adam ora karena bisa merekayasa genetik utawa ndak. Ora jenenge perkara ngono tok. Mergo mentoke ilmune manungsa iku roh nak sapi iku luwih gedhe timbang kambing. Kambing luwih gedhe timbang ayam. Ya ngono to. Mbok takoki ora kenapa sapi itu lebih besar ketimbang kambing. Ora iso, mesti ra iso. Mana ana guyonan wong tak tau disen lagi guyonan. Manungsa tetep iso jawab. Kena apa lombok iku pedes nak gula iku manis. Paling penting iso jawab nak diwale iku lomboke jenenge gula, gulane jenenge jenenge apa? Daging. Yo lagi temen iso ndak mau roh jenenge tok, nak sing manis iku gula, nak sing pedes jenenge daging. Lho ora ngono tok kok ngaku pinter ku dalane kok. Paham ya? Mulane Allah tetep nyifati manusa wa kanal insan zaluman apa? Jauh. Wis dolem duwe untuk napa? Wis dolem napa? Saiki kok nyokal. Menakar keabadian surga dan neraka. Mergo bagaimana mungkin sebuah materi kok bersifat abadi? Padahal materi mesti nisbi. Napa mesti relatif. Sesuatu yang relatif tidak akan abadi. Semua materi di luar Allah itu pasti tidak abadi. Sing abadi itu kehendak Tuhan. Selagi Tuhan itu menghendaki abadi, ya abadi. Berarti ahli surga itu abadi bukan karena ahli surga punya ketahanan abadi, tapi Allah menghendaki mereka. Itu kali akik nih batu mulia. Batu mulia zaman Nabi Adam, misalnya akik Nabi Sulaiman. Kabar-kabarnya saya ini jono kiai nyimpen akik. Wah berarti beratus-ratus tahun abadi. Karena Allah kehendak Allah masih menghendaki itu nopo. Cara gak dikehendaki abadi, ra digawe akeh, digawe sego cepet mambu, ra digawe pisang cepet nopo. Manusia tidak bisa menjelaskan kenapa pisang itu cepat basi, kalau batu enggak, kalau akeh enggak. Tak kok ora ada kebedaan. Karuan pisang yo basi, nak akeh yo. Ujung-ujungnya jauh, karena di pisang itu ada unsur-unsur begini yang menjadikan dia cepat basi. Sementara batu di unsur begini-begini yang menjadikan dia tidak basi.
Lah unsur-unsur itu ya sudah ada, yang menciptakan juga Tuhan. Karena Tuhan menghendaki pisang itu basi, maka ada unsur-unsur yang bisa menjadikan pisang basi. Sementara baju mulia didesain dari unsur-unsur yang tidak bisa nopo. Itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan apa anfusin. Semua desain penciptaan, semua kendalinya di tangan Allah. Yang disebut apa lagu maqalidus samawati apa wal ardi. Biadihi malakutu kulli apa. Tapi orang ini lupa kalau semua kendali masih di tangan Allah itu lupa. Wong roe nganggo pemikirane dhewe. Akhirnya macam-macam. Wong wis dadi lemah, wis tangi kok kubur digugat. Paham ya? Ono keabadian surga neraka ya apa digugat. Masalah rezeki ditulis Allah digugat. Jare nak kawin ciri mari kiri. Kaya sing tercatat kudu sugih. Saraku sing tercatat ya oke. Malah dilok-elok kawin ciri memperparah kemiskinan. Aku wong sing kelar kawin dadi demenan juga malah kelar mangan. Malah jadi bocor resmi tapi kuwire kere tenang. Paham ya? Orang lupa bahwa dalam masalah rezeki tetap sepakatnya Quran ya syukur lima jasa napa? Wah. Tetap terdiri juga utawa melarat karena lima jasa karena kehendak Allah. Orang kan bisa berdalih, tapi saya karena canggih, karena saya pakar ekonomi, saya mimpin perusahaan, saya jadi kaya. Mungkin nak manusia ngandel, tapi pengenan ngandel. Nah, pengiran kan ngandel sudah. Kue cerdas tinggal ya. Kue juga di sapi limo tinggal sapi ya. Kue darah juga berdua sapi limo. Dia gusti. Nah iya, tinggal urus dua. Sekali aku karena mata ini tak mata ini terus mati kiri. Mulanya berapa masuk bahasa manusia di depan Tuhan mesti keliru. Orang mungkin keliru mesti dong. Mulanya pengiran yang ngutus sapi limo kan abang sitok. Butuh langsung nurut, kan nurut keliru tenan. Biro-biro pengiran jaga istilah sapi, jadi sapi ini pengiran. Kue tukang angone. Bang, jadi kalau ingatkan berkali-kali, keabadian ahli surga ini juga masih terkait sama masih Allah. Jadi yang abadi bukan karena fisik ahli surga punya watak atau punya karakter keabadian, boh. Sing abadi namun Allah Subhanahu. Kalau sering ditakoi ngoten. Katanya yang abadi hanya Allah. Kenapa ahli surga itu abadi? Katanya yang abadi hanya Allah. Yang abadi kan hanya Allah. Kenapa ahli surga juga abadi? Kalau jawab, yang abadi itu bukan ahli surga atas nama mereka sebagai manusia, tapi karena kehendak Allah yang abadi. Allah menghendaki ahli surga abadi. Paham ya? Bersama betul salah paham ya? Kalau manusia itu pasti fana, kuluman alaiha apa? Fana. Manusia itu pasti rusak. Kenapa ahli surga abadi? Karena kehendak. Berarti yang abadi mengawal keabadian ahli surga adalah kehendak. Nah, lewat penjelasan ini jaral iskal. Keiskalan harusnya sudah hilang. Makanya di surat nomor 11 sampai 12 itu semua khalidina fiha diistisnai nama illa ma syaa rabbuk. Keabadian ahli surga yang bergantung ma syaa rabbuk. Keabadian ahli neraka juga bergantung ilama sa'anawa. Jadi istisna memiliki itu memperjelas bahwa keabadian ahli surga dan neraka bukan karena mereka bersifat abadi kayak Allah, tapi Allah punya kehendak mereka didesain abadi. Berarti sing abadi masih satu. Kehendak apa? Karena ahli surga mesti fana jenis makhluk. Jenis apa? Bersama nggak salah paham antara keharusan bertauhid bahwa yang abadi hanya Allah dan keharusan iman dengan Al-Quran yang mengatakan ahli surga abadi. Kami abadi ahli surga itu bukan karena materi mereka, tapi karena kehendak Allah. Menurut ulai kasabunari umfiha khalidun. Wasuran ini ngasira yauman syuhum dinane giring sapa ingsun gum ing al-khalqu ayil khalqa jami'an halis kabehane. Sumana kulo mengko nuli ngucap sapa ingsun ladina maring akeh asroku kang lakoni sirik sapa ladina. Ingsun mak ngucap asroku makanakum antum wasyuraka hukum. Makanakum netepono sira ing tempat sira kabeh musibah dinasopno pemakanakum bi ilzamu lan ilzamu. Muqaddaron kang den kira krana ilzamu makanakum antum yusira kabeh takir sudid domir al mustatir fi al muqaddar li utafa saka den atokno alihi ngatasé dawuh
asrofu itu miri asrofu apa wasroka hukum pira-pira mitra sira kabeh asnamu tikse pira-pira berhala fajaya namung komisa sapa ingsun majasna tikse misa sapa ingsun benagum antarane wong akeh wa benal mukminin kama fi ayati wamtazil yauma ayyuhal mujrimun wa qala lan ucap lagu maring kufar sapa syuraka umum pira-pira mitrane kufar ma kuntum iya ana ta'budun ma kuntum murano sira kabeh iya ana ingsun ta'budun nyembah sira kabeh tema iku nafiatun nabi wa kutimalan tim sisena apa al-maqul maqulil fasilati krana fasilah krana pemisah wa ka billah Maka mongko nyukupi sapa billah ya Allah apane saitan kesaksiane benara antarane kita benakum antarane sira kabeh. In dunia kelakuan khofafatun inna fi satamne kita kunana sapa kita an ibadatina sang an ibadatikum sanging nyembah sira kabeh la wa kudina kene lali kabeh. Gunalika ning kono-kono panggonan dari kali yo maning dinane kiamat. Tablu dadi iso maca sapa kulo nafsin minal bala fikraten bita ini minat tilawah. Iso maca iso membaca sapa kulo nafsin saben-saben awak-awakan mak ing apa wae aslafat kang wis tau nglakoni sapa kulo nafsin. Saat itu orang bisa menyaksikan apa yang pernah mereka lakukan. Ini faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Qaddamat tegese wis dhisikno apa nafsu al amal ing amal. Waruddu lan den balena sapa ngake ilawahi maring Allah. Maulahu yaiku bendarane wong akeh, majikane wong akeh. Allah sapa al haqiqat sing abadi. Ayisa bi titik zat sing tetep ada ini ingkang abadi. Wa dolalan dadi ilang obat iki dadi ilang anjing sing ngake apa ma perkara kang ana sapa ngake ya taruna gawe sapa ngake aling ada Allah minasyuraka sing pira-pira mitra walam kul